Latar belakang pandemi wabah hitam atau Black Death adalah suatu pandemi hebat yang pertama kali melandai Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14 dan membunuh sepertiga hingga 2/3 populasi Eropa. Jika jika ham, jika hampir bersamaan terjadi pula pandemi di sebagian besar Asia dan Timur Tengah, yang menunjukkan bahwa pandemi atau peristiwa di Eropa sebenarnya merupakan bagian dari multirana. Jika termasuk Timur Tengah, Asia dan Tiongkok, wabah hitam telah merenggut sedikitnya 75 juta nyawa. Akhir pandemi wabah hitam. Wabah hitam tidak pernah benar-benar berakhir. Wabah ini mereda setelah para pejabat pelabuhan melakukan upaya karantina atau isolasi guna memperlambat penyebaran. Para pelaut yang mendarat di dermaga akan segera diisolasi sampai dinyatakan tidak terjangkit wabah. Penelitian terbaru pada tahun 2017 di situs pemakaman Kyrgyzstan, Asia Tengah oleh sejarawan Phil Slavin di Universitas Stirling di Skotlandia mengungkap fakta baru. Slavin meneliti DNA 30 kerangka individu dari 118 makam di pemakaman tersebut yang berasal dari tahun 1338 dan tahun 1339 atau sekitar 8 tahun sebelum wabah hitam merebak. Hasil penelitian menunjukkan terdapat DNA bakteri wabah, yaitu Yersinia pestis yang menyebabkan Black Death. Dari hasil itu, peneliti percaya bahwa daerah di sekitar pemakaman Kyrgyzstan menjadi sumber dari strain virus alias galur wabah yang menyebabkan pandemi wabah hitam. Wabah hitam telah berlangsung kurang lebih sekitar 7 tahun pada pertengahan abad ke-14. Wabah hitam merenggut kurang lebih 75-200 jiwa. Di Eropa sendiri, wabah hitam kurang lebih merenggut 25-50 juta jiwa atau diperkirakan 60% dari penduduk Eropa pada saat itu. Selain menimbulkan korban jiwa, wabah hitam juga menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi, dan agama, dan menjadi permasalahan terburuk di sepanjang perjalanan Eropa. Operasi Trikora adalah operasi militer yang dilakukan oleh militer Indonesia untuk memperebutkan Irian Barat atau Papua dari Belanda. Operasi ini berlangsung sejak 19 Desember 1961 hingga 15 Oktober 1962. Akhir operasi ini pada 1961, Soekarno mengeluarkan Trikomando Rakyat atau Trikora yang berisi gagalkan pembentukan negara Papua, kibarkan bendera merah putih di Irian Barat, bersiap mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Akhir operasi Trikora. Setelah pertempuran panjang pada tanggal 15 Agustus 1962, Belanda akhirnya mengakui ambisi Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat. Selanjutnya, Belanda menyetujui untuk menandatangani perjanjian New York yang berikut merupakan isinya. Yang pertama, permintaan Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada penguasa pelaksana sementara PBB, yaitu United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA. Yang kedua, pada tanggal 1 Oktober 1962, bendera PBB akan dikibarkan di Irian Barat berdampingan dengan bendera Belanda. Yang selanjutnya pada tanggal 31 Desember 1962 akan digantikan dengan bendera Indonesia, sehingga bendera Indonesia akan dikibarkan bersampingan dengan bendera PBB di Irian Barat. Yang ketiga, pemerintahan UNTEA akan berakhir pada tanggal 1 Mei 1963, yang selanjutnya akan diserahkan kepada pihak Indonesia. Yang keempat, pemulangan orang sipil dan militer Belanda harus selesai pada tanggal 1 Mei 1963. Yang kelima, rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk memilih antara ingin tetap tinggal di Indonesia atau ingin memisahkan diri mereka sendiri. Yang keenam, diselenggarakannya PPRA atau penentuan
pendapatan rakyat. Hasil PPRA disetujui pada tanggal 19 Desember 1969 dan membuktikan bahwa Irian Barat bagian dari Indonesia. Lalu apa dampak dari operasi Trikora? Pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat secara resmi masuk ke dalam bagian dari Indonesia. Untuk memastikan lebih lanjut, sebagai bagian dari perjanjian New York, dilakukannya PPRA atau penentuan pendapat rakyat pada tahun 1969. PPRA 1969 bertujuan untuk agar rakyat Papua bisa memilih diri mereka ingin masuk ke dalam Indonesia atau ingin memisahkan diri mereka sendiri. Berdasarkan hasil akhir, ada sekitar 1025 warga Irian Barat yang memilih untuk menetap di Indonesia. Kemudian hasil PPRA dibawa ke sidang umum PBB pada tanggal 19 Desember 1969. Sidang PBB menerima dan menyetujui hasil PPRA. Papua atau Irian Barat dinyatakan sebagai bagian dari NKRI. 30. Pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan dan dilawan dalam wadah itu kita tuangkan satu masyarakat tanpa eksploitasi yang belum. Latar belakang peristiwa Bandar Buat. Belanda pada dasarnya memang berkeinginan mengembalikan kekuasaannya yang sempat terputus karena menangnya Jepang. Satu-satunya cara adalah membonceng dengan kedatangan tentara Inggris agar tidak ketahuan lebih awal. Sekitar 2 bulan setelah diproklamasikan Republik Indonesia di Jakarta tanggal 17 Agustus 1945, pasukan sekutu yang dipimpin Mayor Anderson tiba di Emma Haven, Teluk Bayur. Mereka kemudian menduduki gedung-gedung gudang dan barak bekas Jepang di Padang. Bersama sekutu itu membonceng pula NIKA atau disebut juga dengan Netherlands in the Civil Administration, yakni pemerintah sipil India Belanda. Tujuannya tak lain mencengkramkan kukunya kembali. Pemuda dan masyarakat di Kota Padang mengetahui hal itu, dan mereka tidak bodoh secara terpisah dan berkelanjutan kedudukan Belanda. Dan sekutu selalu mendapat gangguan serangan. Tentu saja semua itu menjadi alasan pihak Belanda untuk mengambil tindakan pengamanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafatifah Putri Gama dari kelas 10L. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kronologi operasi Trikora. Sejak tahun 1949, Indonesia dan Belanda terlibat konflik terkait perebutan Irian Barat. Masalah ini dilatar belakangi oleh Belanda yang tidak bersedia membicarakan masalah tersebut dengan Indonesia di dalam konferensi meja bundar atau bisa disingkat dengan KMB pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949. Kedudukan Irian Barat akan ditentukan paling lambat setahun setelah pengakuan kedaulatan. Akan tetapi Belanda tetap enggan untuk membicarakan masalah tersebut karena masalahnya masih berlangsung. Pada tahun 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan Trikora. Terbentuknya Trikora ini menandakan bahwa Presiden Soekarno telah meninggalkan usaha diplomasi dengan pihak Belanda. Indonesia sudah siap dengan segala resiko yang akan dihadapi. Indonesia mencoba meminta bantuan kepada Amerika Serikat, tetapi gagal. Akhirnya Desember tahun 1961, Jenderal A.H. Nasution pergi ke Moskwa, Uni Soviet. Ia berhasil mengadakan perjanjian jual beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet sebesar 2,5 miliar. Tidak hanya memperkuat pangkalan udara Indonesia, Indonesia juga mendekati beberapa negara, yaitu seperti India, Pakistan, Australia, Thailand, Selandia Baru, dan lain-lain.
biar negara tersebut tidak mendukung Belanda pada saat pertempuran itu terjadi. Operasi Trikora berjalan dalam 3 tahap, yaitu 1. Penyusupan, 2. Eksploitasi, dan 3. Konsolidasi. 3 tahap tersebut berada di bawah perlindungan Angkatan Udara Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses evakuasi jenazah ini, peranan Barisan Sabil Muslimat di bawah pimpinan Haji Jamaluddin dari PAUH ke-5 sangat besar sekali. Mereka mengangkat satu persatu jenazah di pasar dan kemudian dikafani oleh tikar-tikar yang digunakan untuk alas berdagang karena tidak ada kain kafan. Nah, jenazah-jenazah tadi kemudian dibawa ke belakang sekolah tadi yang berjarak kurang lebih 1, km dari Pasar Banda Buek. Namun, karena hari sudah senja, penyelenggaraan jenazah dilaksanakan besoknya. Ternyata keesokan harinya, sekitar pukul 10 pagi, pesawat tempur Belanda kembali terbang rendah untuk menyerang Indarung, tempat markas gabungan tentara, di mana pada saat itu Batalion Anwar Badu sedang bermarkas. Batalion ini diincar karena telah menghancurkan 2 truk Belanda beberapa hari sebelumnya. Seluruh penduduk yang mengetahui penyerangan pasar Bandar Buat segera menyelamatkan diri dengan menyeberangi sungai yang tidak jauh dari sekolah dasar itu. Setelah merasa benar-benar aman, walau untuk sementara, Camat Lubuk Begalung yaitu Sen Harun Al-Rasjid yang berada di tempat kejadian menghubungi Camat Pauh yaitu Latif Usman yang saat itu sedang berada di Limau Maneh. Ia diminta mengerahkan rakyatnya untuk segera melakukan penguburan, sebab jenazah di 2 tempat tersebut sudah mulai mengeluarkan bau-bau yang menyengat, dan juga dikarenakan hari masih siang dan khawatir akan kedatangan pesawat tempur Belanda lagi. Maka disepakati penguburan dilakukan pada malam harinya sekitar pukul 7 di bawah penerangan beberapa obor. Tetapi ternyata tidak semua jenazah bisa dikuburkan. Hal itu disebabkan tidak hanya kurangnya penerangan, namun banyak dari masyarakat yang ikut membantu itu tidak tahan dengan bau busuk yang sangat menyengat, bahkan ada yang muntah-muntah. Selama kurang lebih 5 hari, beberapa jenazah tersebut belum bisa dikuburkan. Melihat keadaan ini, muncul inisiatif dan disepakati untuk membakar mayat-mayat tersebut. Karena jika tidak dikuburkan atau dibakar, mungkin saja dapat berjangkitnya penyakit-penyakit yang berasal dari bau busuk mayat-mayat tersebut. Syukurnya pada waktu itu salah seorang anggota Batalion 1 pimpinan Anwar Badu yang bernama Abdul Munaf mengumpulkan orang-orang dari Banda Buek yang mengungsi untuk bergotong royong melakukan penguburan. Atas usahanya itu, sekitar tanggal 25 Januari 1947 sekitar jam 1 siang, seluruh jenazah baik yang di pekarangan sekolah rakyat maupun di pasar dapat dikuburkan. Camat Sen Harun Al-Rasjid dan Latif Usman beserta beberapa orang tokoh kemudian sepakat mengumpulkan barang-barang yang bertebaran di pasar
yang ditinggalkan pemiliknya untuk dibagikan kepada masyarakat yang telah membantu proses penguburan atau kepada pengungsi yang telah kembali. Pasar Bandar Buat telah menjadi saksi sejarah yang tak terlupakan karena banyak nyawa yang melayang itu rata-rata para syuhada yang tidak ikut memegang senjata dan tidak ikut bertempur. Dan juga para pedagang dan pembeli yang gugur itu adalah para pejuang ekonomi, karena merekalah dapur umum perjuangan selalu berasap. Dan jika tidak ada mereka, gerakan juang akan lambat karena perut yang kosong dan keroncongan. Untuk memperingati peristiwa berdarah di Pasar Bandar Buat, maka didirikannya monumen atau tugu yang merupakan satu-satunya tugu di Kota Padang yang berada di tengah pasar. Nah, 3 patung itu menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang menunjuk ke langit, ada yang menunjuk pesawat Belanda yang datang membombardir pasar tersebut, dan ada patung wanita yang mendekap dadanya karena ketakutan membayangkan anak di rumah tidak memiliki ibu lagi dengan ekspresi kematian yang sudah di depan mata. Kekuatan militer Belanda telah melumpuhkan setiap sendi Kota Padang dan Pasar Raya Padang untuk tidak memaksimalkan jalan fungsi ekonominya.